Keadilan di negeri ini kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan hukuman membersihkan masjid kepada pelaku pengeroyokan memicu kemarahan ayah Reza Ardiansyah. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 4 Juni 2025, terhadap DM alias Dimas, salah satu pelaku pengeroyokan. Ia hanya divonis membersihkan Masjid At-Taqwa di Desa Puguk Lalang selama 60 jam, dengan durasi kerja maksimal 3 jam per hari. Diketahui, dari 4 pelaku pengeroyokan, 2 diantaranya telah berdamai dengan korban. Sedangkan 2 lainnya, yakni DM dan DI, masih menjalani proses hukum. Namun vonis ringan yang dijatuhkan kepada DM telah memicu gelombang kritik, terutama dari keluarga korban dan warga sekitar. Ayah Reza pun tak habis pikir dengan hukuman itu dan menganggap tidak sebanding dengan penderitaan putranya yang kini lumpuh permanen. Reza Ardiansyah, 16, remaja asal desa Duku Ulu, Rejang Lebong, Bengkulu itu sebelumnya menjadi korban penganiayaan dan penikaman oleh 4 orang remaja pada Sabtu, 21 September 2024, silam. Akibat insiden tersebut, Reza yang sebelumnya sehat dan aktif, kini harus menjalani hidup dalam kondisi lumpuh total. Penderitaan keluarga tak berhenti di situ. Demi membiayai pengobatan Reza yang mahal, keluarga korban bahkan terpaksa menjual rumah mereka. Kisah pilu ini menyoroti ironi keadilan di mata keluarga korban, yang merasa hukuman bagi pelaku tak mencerminkan dampak mengerikan yang ditimbulkan. Akibat luka yang dideritanya, Reza kini tak bisa berjalan dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Rofi menceritakan nestapa keluarganya yang berjuang untuk mengobati Reza. Pihak keluarga sudah membawa Reza ke berbagai rumah sakit namun sampai sekarang masih belum juga sembuh dan terus berusaha agar korban bisa mendapatkan keadilan. Terutama agar para pelaku bisa diadili oleh hukum dan mendapatkan hukuman yang berat. Menurut Rofi, mediasi antara pihak korban dan pelaku tidak kunjung berhasil. Keluarga sebenarnya telah berkomitmen apabila pihak pelaku meminta perdamaian tentu akan diterima. Namun dengan catatan pihak pelaku membantu biaya pengobatan korban hingga sembuh. Pihak keluarga saat ini sedang kesulitan terkait biaya pengobatan korban. Bahkan semua harta benda sudah terjual termasuk juga berutang ke berbagai tempat. Namun sampai sekarang kondisi anaknya belum juga membaik. Pihaknya berharap adanya perhatian baik dari pemerintah maupun dermawan untuk membantu pengobatan korban. Rofi mengaku sangat sedih dengan kondisi sang anak dan berharap anaknya kembali sehat dan beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.